Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Arunavita. Di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam dikarenakan kendala kamera. Di sini saya akan membantu kelompok 6 dalam mempresentasikan materinya mengenai Building Patterns of Committed Action atau membangun pola tindakan berkomitmen, di mana kelompok 6 ini beranggotakan Teh Dewi Andriani dan Teh Eva Rismayanti. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas kelompok 6 yaitu komitmen bertindak, alasan kenapa harus berkomitmen dalam bertindak, kaitan antara kemauan dan tindakan berkomitmen, apa saja metodenya, dan bagaimana menekankan fleksibilitas konten. Baik, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Teh Dewi. Kepada Teh Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Indah atas kesediaannya dalam membantu kelancaran presentasi kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komitmen bertindak. Berkomitmen itu adalah sebuah proses tindakan selangkah demi selangkah untuk menciptakan kehidupan yang berintegritas, sesuai dengan keinginan dan kerinduan terdalam terhadap seseorang. Nah, komitmen ini tuh melibatkan baik kegigihan maupun perubahan mana saja yang diperlukan untuk hidup selaras dengan nilai-nilai seseorang dalam konteks tertentu. Komitmen juga termasuk terlibat dalam berbagai perilaku. Jadi, tindakan yang berkomitmen itu adalah proses inti yang dapat dilakukan oleh terapis dengan sebaik-baiknya, menggabungkan beberapa metode perilaku tradisional ke dalam model ini. Nah, paparan yang dapat digunakan untuk masalah seperti kecemasan, pelatihan keterampilan, untuk masalah sosial, aktivitas perilaku depresi, dan lain sebagainya. Next, Ina. Lalu materi selanjutnya, mengapa sih berkomitmen untuk bertindak gitu ya? Jika menentukan arah kehidupan yang berharga ini memberikan arah bagi kehidupan seseorang yang rute itu melalui kehidupan. Tindakan yang dilakukan menggambarkan langkah-langkah perjalanan. Kehidupan yang dijalani itu dengan baik pada akhirnya adalah tujuan dari semua proses fleksibilitas lainnya. Mengembangkan penerimaan dan kesadaran saat ini meredakan dari melibatkan pikiran, mengembangkan kesadaran diri yang transden dan mengklarifikasi arah yang dipilih seseorang. Nah, pada proses ini mempromosikan fleksibilitas psikologi dan membantu klien bertahan atau mengubah perilaku klien tersebut sesuai dengan kebutuhannya dalam melayani arah hidup mereka yang berharga ini. Jadi diperlukan tindakan berkomitmen itu mencakup perilaku dan target terapi yang secara khusus ditunjukkan untuk membantu klien beralih dari kelambanan ke tindak dalam tanah perilaku terbuka dan dari tindakan yang dapat dijalankan ke tindakan yang dapat diterapkan dan untuk membantu mereka itu dalam mempertahankan perilaku baru yang lebih fleksibel dari waktu ke waktu. Selanjutnya Teh. Lalu di sini apa kaitannya antara kemauan dan tindakan berkomitmen? Nah, kesediaan dan tindakan yang berkomitmen itu saling terkait begitu dalam sehingga seseorang bisa melakukannya berpendapat bahwa komitmen itu tergantung 100% pada kemauan. Ini karena nilai sering dikaitkan dengan pengalaman internal yang sulit. Pengalaman internal yang sulit dapat menerangi atau menunjukkan nilai individu. Setiap tindakan yang dapat dilakukan membangkitkan banyak pengalaman pribadi. Setidaknya beberapa di antaranya akan dievaluasi sebagai hasil akhirnya gitu ya. Jika seseorang bertekad sepenuhnya untuk tidak mengalami pikiran, perasaan, sensasi, atau bayangan yang tidak menyenangkan atau sulit, orang tersebut tidak akan dapat berkomitmen dan mempertahankan suatu tindakan karena setiap tindakan pada akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Eh, Mungkin sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada Ti Indah. Baik, terima kasih Teh Dewi untuk penjelasannya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Teh Eva Rismayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan membahas yaitu metode. Nah, sebagai seorang terapis dan menghadapi klien yang memiliki pengertian yang sama tentang apa yang penting nih bagi klien untuk mengerjakan tindakan yang harus dilakukan dan apakah bisa dipecahkan menjadi 4 langkah. Di antaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu tujuannya berdasarkan nilai-nilai. Nah, pada langkah awal ini, terapis mungkin membantu klien memilih 1 atau 2 domain kehidupan prioritas tinggi, seperti misalnya keluarga, hubungan romantis, seperti percintaan, dan lain-lain. Juga mengembangkan rencana tindakan untuk perubahan perilaku di domain tersebut. Lalu yang kedua yaitu melatih klien untuk membuat dan menjaga komitmen terhadap nilai-nilai tindakan. Di sini terapis membantu klien untuk menerapkan perilaku berbasis nilai dalam kehidupan sehari-hari klien di luar sesi. Nah, sementara untuk memperhatikan pola perilaku yang lebih besar yang sedang disusun. Lalu yang ketiga yaitu bekerja dengan hambatan menggunakan proses fleksibilitas lainnya. Hambatan hampir selalu muncul ketika klien ini terlihat dalam berbagai macam tindakan untuk berkomitmen. Nah, di sini terapis hadir untuk membantu klien dalam mengatasi hambatan menggunakan keterampilan penerimaan diri, defusi, dan kesadaran. Lalu, poin keempat yaitu mengulangi langkah 1 sampai 3 sampai klien ini stabil dan tindakannya dapat dilakukan. Selanjutnya, yaitu menekankan fleksibilitas respon. Karena deposit dalam penerimaan memungkinkan paparan proses berpikir dan merasakan. Bukan hanya berpikir dan merasakan, di sini Ek memungkinkan untuk terlibat dalam jenis paparan yang tidak mungkin dilakukan. Misalnya, ketika seorang klien yang menganggap dirinya itu buruk dan tidak baik, tidak perlu mengekspos dirinya untuk menjadi buruk. Jadi ketika klien kita itu misal memiliki perilaku yang kurang baik, jadi tidak perlu ditunjukkan bahwa Anda ini buruk, Anda ini tidak baik. Nah, melainkan melalui proses berpikir buruk ini diperbaiki menjadi proses berpikir yang menjadi lebih baik. Perbedaan utama antara paparan dalam Ek versus tradisional yaitu pendekatan. Nah, pendekatan bahwa dalam paparan Ek selalu terkait dengan nilai-nilai. Misal, komitmen di antara sesi untuk klien dengan fobia kuman, seperti OCD misalnya, termasuk fobia kuman. Dapat berupa misalnya pergi ke restoran dengan teman dan berusaha untuk hadir. Juga terlibat dengan temannya yang lain untuk berbagi tentang dirinya secara bebas. Selanjutnya, contoh dan latihan Ek. Jadi dalam buku ini dituliskan berbagai contoh, ada beberapa contoh dan dialog berupa latihan. Nah, bagian ini dimaksudkan untuk memberikan latihan dalam membantu klien terlibat dalam tindakan yang berkomitmen dengan fokus untuk menunjukkan kompetensi inti Ek untuk proses ini. Nah, latihan-latihan ini memiliki bentuk yang lebih beragam. Saya beri contohnya, misalnya yang contoh 1, yaitu terapis membantu klien mengidentifikasi tujuan hidup berbasis nilai dan membangun rencana tindakan-tindakan terkait dengan tujuan-tujuan tertentu. Kunci utama menerapkan kompetisi ini yaitu mengenai kualitas-kualitas yang efektif dan tujuan yang efektif juga. Dalam beberapa latihan, mempertimbangkan tujuan kliennya ini apa dan juga dalam model Ek ini spesifik, terukur, praktis, berkomitmen terhadap nilai-nilai klien. Misalnya, salah satu klien ini adalah seorang perempuan berusia 34 tahun dengan riwayat gangguan panik. Nah, gangguan panik
Lalu terapis bekerja pada fleksibilitas inti. Proses telah mengembangkan rencana selama beberapa sesi terakhir untuk pergi bersama klien ke mall selama 5 menit untuk berlatih kesediaan untuk hadir menangani kecemasan klien. Di sini terapis dan klien baru saja tiba di mall misalnya. Lalu mereka berdialog seperti ini. Nah, terapis bilang seperti ini ke kliennya. Jadi, apakah Anda siap masuk? Nah, Anda satu-satunya komitmen adalah bahwa Anda akan tetap hadir secara fisik nih selama 5 menit ke dalam mall. Lalu kata kliennya, "Saya nggak mau pergi, saya tidak mau pergi." Lalu kata terapis, "Oke, perhatikan pikiran itu. Apa yang kamu rasakan?" Lalu klien bilang, "Jantung saya berdegup kencang. Saya mau pulang aja. Saya benar-benar pengen pulang." Nah, menurut tanggapan Anda sebagai seorang konselor, bagaimana sih konseptualisasikan perilaku klien dan apa yang ingin dicapai oleh klien tersebut? Nah, lalu selanjutnya terapis bilang, "Apa yang kamu rasakan sekarang?" "Saya merasa sakit." "Sakit di mana tepatnya?" kata terapis. Lalu kata kliennya gini, "Di perut, saya merasa ada rasa semacam rasa sesak dan saya, benar-benar merasa seperti mau kehilangan akal sehat, saya nggak bisa berpikir apa-apa." Nah, lalu dalam hal ini, tanggapan kita sebagai seorang konselor, mengkonseptualisasikan perilaku klien ini, menurut apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, terapis bertanya lagi, "Apa sih yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan akan terjadi setelah ini?" Lalu kliennya ini bilang, "Saya takut jatuh, saya nggak mau melanjutkan ini. Saya akan membuat diriku menjadi, hilang akal kalau saya memaksakan diri untuk masuk ke mall." Nah, sebagai seorang konselor gimana sih kita mengoptualisasikan perilaku klien menurut hal yang ingin dicapai? Nah, di sini, kompetensi terapis membantu klien, yaitu terapis menghargai kualitas-kualitas dari tindakan yang berkomitmen, yaitu rasa pertumbuhan untuk mengambil langkah kecil sedikit demi sedikit, sambil mempertahankan kontak dengan kualitas-kualitas tersebut untuk mencapai tujuan dari apa yang diinginkan oleh klien kita, begitu. Sepertinya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Eva dan Teh Dewi yang telah menjelaskan materi ini. Jadi dalam penjelasan Teh Dewi dan Teh Eva, saya menyimpulkan bahwa dalam X sendiri itu tindakan yang dilakukan adalah berperilaku dalam melayani nilai-nilai yang dipilih. Karena X berasal dari tradisi terapi perilaku, terapis X dengan kolaborasi klien, mereka akan mendorong perubahan perilaku untuk membuat individu itu memiliki kesempatan untuk merespon secara berbeda di dunia. Nah, mereka mungkin untuk bertahan pada tindakan yang dipilih terkait dengan apa yang vital dan bermakna dalam hidup individu atau untuk mengubah caranya. Biasanya merespon dalam situasi yang relevan secara klinis. Dan komitmen didefinisikan sebagai tindakan ke arah apa yang individu itu pedulikan bahkan jika di hadapan hambatan. Nah, kaitan antara kemauan dan tindakan komitmen tadi itu, jadi komitmen itu tergantung pada 100% kemauannya gitu. Terus terakhir tadi ada 4 langkah dalam metode yang dijelaskan pemateri, di mana 4 langkah tersebut adalah identifikasi tujuan berdasarkan nilai, yang kedua melatih klien menjaga komitmen terhadap nilai-nilai tindakan, yang ketiga bekerja dengan hambatan menggunakan proses fleksibilitas, dan yang terakhir adalah mengulangi langkah 1-3 hingga klien stabil gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami kelompok 6 sampaikan. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan maupun mau menambahkan, mangga boleh langsung nanti komentar di kolom yang disediakan ya Teh ya. Iya, betul, di GCR.
Oke, mungkin sekian dari kami. Kami tutup. Eh, Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.